selamat sore adik-adik, apa kabar? Abang berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di tengah badai corona yang terus menghantui negara kita. Dan kita mendukung pemerintah untuk tetap berada di rumah, tapi jangan sampai keberadaan kita di rumah sama sekali tidak membuat kita lebih produktif ya. Jadi kita harus lebih produktif. Salah satunya adalah dengan melihat konten-konten video yang membuat kemampuan kita lebih baik ya, terutama dalam bidang bahasa Inggris. Oke. Nah, dari video kali ini ya, setelah beberapa hari Abang nggak buat video, kita akan membahas tentang subject verb agreement ya, atau kesesuaian antara subjek dan predikat ya. Nah, langsung aja ya kita bahas ya. Nah, yang pertama, dalam bahasa Inggris itu ada namanya subjek tunggal, ada namanya subjek yang jamak. Ketika sebuah subjek itu kita anggap tunggal ya, atau singular, maka pola yang berlaku adalah kalau dia butuh predikat to be-nya kita gunakan is. Jadi anggap aja kalau subjek itu tunggal, dia seperti he, ya kan? Kalau he to be-nya apa? He is. Jadi kalau subjek tunggal anggap seperti he. To be-nya pakai is. Kalau udah lewat, kita kan nggak boleh pakai is lagi, ya. Is harus berubah dari was, ya kan? Kalau butuh kata telah atau mempunyai, yang kita gunakan bukan had, tapi yang digunakan adalah has. Kalau ada pilihan do sama does untuk subjek tunggal, yang kita gunakan adalah does. Kalau ketemu kata kerja pertama, katakanlah berjalan, walk, kita harus menambahkan dengan s, walks. He walks, kan gitu kan? Kalau butuh kata pergi, go, kita gunakan goes. Jadi kalau kata kerja pertama ketemu dengan subjek orang ketiga tunggal, maka kata kerja pertamanya ditambah s atau es. Itu aturan untuk subjek yang tunggal. Jadi semua predikatnya berakhiran dengan s. Nah ini ya, paham ya? Tapi ingat ini berlaku kalau kata kerjanya tidak bentuk yang kedua ya, atau past tense. Karena past tense tidak boleh ditambah s atau es ya. Ini yang pertama kalau subjeknya tunggal. Yang kedua, kalau subjek itu jamak atau lebih dari satu, anggap aja dia seperti they, mereka, jamak ya. Jadi kalau dia butuh to be-nya adalah are, ya, subjek jamak to be-nya are. Kalau udah lewat, are-nya berubah jadi were, kan gitu kan? They are here, misalnya mereka berada di sini. They were here yesterday, mereka berada di sini kemarin, udah lewat. Kalau butuh kata telah atau mempunyai, kita gunakan had. Tidak boleh pakai has kalau subjeknya jamak. Kalau ada pilihan do sama does, yang kita gunakan adalah do. Kalau ketemu kata kerja pertama, katakanlah seperti berjalan tadi, walk, kita tidak usah menambah s atau es. Ya, jadi tetap kata kerja pertama, kata kerja dasar, nggak boleh pakai s atau es. Sampai sini aman ya. Nah sekarang pertanyaannya, kapan sebuah subjek itu dianggap tunggal? Yang pertama, sebuah subjek itu dianggap tunggal apabila dia berbentuk gerund. Ya, gerund itu adalah kata kerja berbentuk ing. Jadi kalau ada ketemu subjek, kata kerja berbentuk ing berada di awal, maka dia dianggap tunggal. Kalau butuh kata kerja pertama, harus pakai s atau es. Seperti kalimat ini. Walking makes us healthy. Berjalan membuat kita sehat. Walking adalah gerund, ya, kata kerja berbentuk ing sebagai subjek. Maka kata kerja pertamanya ditambah s, makes. Nanti kalau benda sesudah gerund itu jamak, tetap aja dianggap tunggal. Misalnya, mengumpulkan perangko adalah hobi saya, misalnya. Collecting stamps is my hobby. Jadi yang kita lihat adalah collectingnya, bukan stampsnya, bukan perangkonya yang jamak. Mengajari anak-anak membutuhkan kesabaran. Bahasa Inggrisnya adalah teaching children needs patience. Yang ditemu adalah teachingnya, bukan childrennya. Ya, ingat ya, kalau subjek berbentuk ing, gerund, dianggap tunggal. Maka aturan ini yang berlaku. Ya, predikatnya berakhiran dengan s. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah subjek dianggap tunggal apabila kata kerjanya uncountable atau subjeknya uncountable. Ya, apa itu uncountable? Tidak bisa dihitung. Contohnya kayak apa? Cuaca nggak bisa kita hitung, air, ya, gula, uang, kebahagiaan itu nggak bisa dihitung. Kalau bendanya nggak bisa dihitung sebagai subjek,
maka dia dianggap tunggal. Seperti kalimat yang pertama, happiness. Happiness artinya kebahagiaan. Ini adalah subjek yang tidak bisa dihitung dan dianggap tunggal. Makanya kata kerja pertama ditambah s, means. Nah, ini predikatnya ya. Jadi kalau kita artikan, kebahagiaan means different, bermakna berbeda bagi orang-orang yang berbeda, ya. Jadi happiness-nya itu adalah orang ketiga tunggal, ya, tunggal. Jadi dia kata kerjanya ditambah s, means. Nah, contoh yang kedua, water, air adalah benda yang tidak bisa dihitung. Jadi water boils. Nah, kata kerjanya ditambah s. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, ya. Jadi ditambah s karena air tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Paham ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, sebuah subjek itu dianggap tunggal apabila merupakan collective noun atau kata benda kolektif, kata benda yang banyak, tetapi dia gambaran dari uang, jarak, berat, sama waktu. Contoh kalimat, 15 minutes, 15 menit. 15 itu jamak atau enggak? Jamak ya. Tapi 15 menit itu kan waktu. Karena dia waktu, walaupun dia 15 jamak, tetap dianggap tunggal. Karena itu to be yang digunakan adalah is. Nah, nggak boleh pakai are. Misalnya abang buat contoh yang kedua, $1,000, $1,000. 1.000 itu jamak atau tunggal? Jamak. Tapi dolar itu adalah uang. Jadi dia tetap dianggap tunggal. $1.000 adalah cukup, is enough untuk membeli, to buy, gitu kan? Nah, misalnya ada the motorcycle, membeli sepeda motor itu. Nah, gunakan to be is karena dolar itu adalah uang, ya. Aman ya? Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebuah subjek dianggap tunggal apabila diawali oleh temon ee. Nah, temon ee adalah singkatan dari the number of. The number of ini artinya adalah jumlah. Nah, kemudian either of artinya salah satu dari dua. Much. Nah, much diikuti oleh benda yang uncountable, tidak bisa dihitung, makanya dianggap tunggal. One of, setelah one of bendanya jamak, tapi status subjeknya tunggal, artinya salah satu. Neither of artinya tak satu pun dari dua, setelahnya bendanya juga jamak, tapi status subjek dianggap tunggal. Each, tiap, every, setiap. Jadi kalau sebuah subjek diawali oleh salah satu dari ini, maka subjek itu dianggap tunggal. Cari predikat yang berakhiran dengan s, ya. Contoh, kita buat kalimat seperti ini. One of artinya salah satu. Setelah one of, pastikan bendanya jamak dulu. One of the books. Bendanya jamak. Tapi status subjeknya dianggap tunggal. Berarti kata kerja pertama ditambah s. Belongs. Nah, ya, belongs ditambah s. Setelah one of, bendanya jamak, tapi status subjek dianggap tunggal. Kata kerja ditambah s. Kalimat yang kedua, much water is in the well. Banyak air berada di sumur. Berarti ada banyak air di sumur. Much water itu adalah benda yang tidak bisa dihitung, dianggap tunggal. Makanya to be-nya pakai is. Ingat ya, setelah kata much bendanya adalah yang tidak bisa dihitung. Sampai sini paham ya? Nah, ini untuk subjek yang tunggal. Yang kedua, kalau subjek jamak, seperti yang abang bilang tadi, anggap dia seperti they, mereka. Berarti kalau butuh to be pakai are, ya. Kita lihat, kapan sebuah subjek itu dianggap jamak. Nah, kalau dia diawali oleh samba. Nah, samba ini adalah singkatan dari several, a few. Ini dua-duanya artinya adalah beberapa. Many artinya banyak. Both of artinya kedua. A number of artinya jumlah. Bedakan antara the number of dengan a number of. Kalau the number of artinya jumlah, a number of artinya sejumlah. Maaf ya, artinya sejumlah. Setelah kata a number of bendanya jamak dan status subjeknya juga jamak. Ya, contoh, several new students, beberapa siswa baru. Setelah several bendanya jamak, ini dia students jamak. Dan juga status subjek dianggap jamak. Makanya pakai kata have untuk menyatakan telah, ya. Beberapa siswa baru have telah, setelah have kata kerja ketiga enter. Telah memasuki
ruangan itu ya. Contoh yang kedua, setelah a number of bendanya juga ya jamak. A number of girls, sejumlah gadis. Nah, dianggap jamak. Are, nah pakai are ya, nggak boleh pakai is. Are dancing, sedang menari. On the stage, di atas pentas. Nah, jadi setelah samba bendanya harus jamak. Udah gitu status-statusnya juga jamak. Sampai sini paham ya? Nah, kalau paham kita langsung ke soal ya. Abang mohon maaf karena keterbatasan waktu dan tempat, jadi Abang akan membuat materi ini menjadi 2 sesi. Ini sesi yang pertama, di video selanjutnya insya Allah kita bagi ke sesi yang kedua ya. Nah, coba kita langsung ke latihan ya. Nah ini dia. Kita lihat pilihan ABCD-nya. Tropical weather. Weather artinya adalah cuaca. Nah, dalam kaidah tata bahasa Inggris, cuaca adalah termasuk uncountable, benda yang tidak bisa dihitung. Tadi udah Abang jelaskan kalau bendanya tidak bisa dihitung, berarti dianggap tunggal ya. Kalau dia tunggal, kata kerja pertama ditambah S. Berarti jawabannya antara yang A, kosis, dengan yang D, kosis. Yang B sama C bisa kita langsung salahkan ya. Tinggal yang A sama D. Paham ya sampai sini ya? Kemudian untuk benda yang nggak bisa dihitung itu ada aturannya. Benda yang nggak bisa dihitung itu tidak boleh memakai atau an. Kan kita nggak pernah bilang aku punya sebuah uang, I have a money, nggak boleh ya? Karena uang nggak bisa dihitung, nggak boleh pakai atau an. Berarti jawaban yang A kita bisa salahkan karena ada a-nya. Ya, benda yang nggak bisa dihitung tidak boleh pakai atau an. Berarti jawabannya adalah yang dulu ya. Tropical weather ini subjek, uncountable nggak bisa dihitung, causes adalah predikatnya, ditambah S atau IS. Oke? Mohon maaf atas segala keterbatasan. Nanti Abang akan membuat sesi yang kedua kelanjutan dari ini. Adik pelajari terus ulangi ya agar nanti di ujian STAN atau ujian TOEFL adik-adik mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.